Pemirsa, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar Kemendikti Saintek di Jakarta. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini bertema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Upacara Hardiknas digelar di lapangan kantor Kemendikdasmen Jakarta. Mendikti Saintek Brian Yuliarto hadir sebagai pembina upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran kementerian dan juga sejumlah siswa-siswi sekolah. Dalam upacara ini, para peserta diminta mengenakan baju adat Nusantara atau pakaian tradisional. Hari Pendidikan Nasional disebut sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen memenuhi amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya upacara terkait Hari Pendidikan Nasional di Kemendikti Saintek Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah. Selamat pagi Hadisti, bagaimana suasana Hari Pendidikan Nasional di sana? Iya, baik, selamat pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Baru saja dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi ini selesai melakukan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Upacara bendera ini berlangsung di halaman Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Namun tadi untuk upacara sendiri ini digelar ataupun dilakukan oleh Kemendikti Saintek. Dan tadi juga upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran kementerian yang dipimpin juga secara langsung oleh Mendikdasmen Brian Yuliarto. Dan untuk saat ini situasinya sudah selesai, peserta upacara juga sudah mulai membubarkan diri. Dan tadi untuk upacara bendera ini berlangsung sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, di mana kalau kami dapat menggambarkan tadi prosesi upacara bendera ini berlangsung lancar dan juga berlangsung khidmat. Begitupun juga peserta upacara ini begitu euforia dalam merayakan ataupun memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, untuk peserta upacara ataupun juga tamu undangan yang mengikuti prosesi upacara bendera pada pagi hari ini juga terlihat mengenakan baju adat ataupun juga baju tradisional, yang memang ini menjadi himbauan pada saat untuk mengikuti upacara agar menggunakan baju adat atau tradisional yang bertujuan tentunya ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga menjaga ataupun melestarikan warisan budaya Indonesia. Dan juga terkait tema Hardiknas 2025 ini telah ditetapkan oleh Mendikdasmen, di mana untuk tema ini adalah partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Di mana tema ini sendiri adalah menegaskan dan juga mengajak kepada seluruh elemen di Indonesia, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat, kemudian juga dunia usaha ataupun juga peserta didik agar sama-sama berkolaborasi ataupun juga bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan juga lebih bermutu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa upacara bendera pada hari ini dipimpin oleh Mendikdasmen yakni Brian Yuliarto, yang kalau dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah ini memprioritaskan pendidikan dengan meningkatkan tentunya kesejahteraan guru ataupun juga dosen. Nantinya juga ini akan ada selanjutnya peluncuran program Disi Saintek berdampak yang juga akan disampaikan tentunya oleh Mendikdasmen Brian Yuliarto. Sementara demikian Yasmin, Bayu. Baik, terima kasih banyak Hadisti Arifah atas laporannya dari kawasan Gedung Kemendikti Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024. Presentase masyarakat miskin Indonesia tersebut dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per harinya. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024 jika dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas. Persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah di posisi pertama Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%. Jumlah penduduk miskin Indonesia juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%.
Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027. Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut jika Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. Mengutip laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dan bertujuan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per hari. Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat angka kemiskinan Indonesia hanya mencapai 16,6% pada 2024 apabila dilihat berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Persentase tersebut setara dengan 44,4 juta penduduk. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo baru bisa terwujud pada tahun depan. Ya, pasalnya anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 yang hanya sebesar 850 miliar rupiah hanya cukup merenovasi sekitar 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi yang masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP. Meski begitu, pemirsa, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya di tahun ini. Fahri Hamzah berharap ada penambahan anggaran untuk perumahan tahun ini. Ini misalnya FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta itu.